alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Allah yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan untuk kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di SD Negeri 1 Bojong Serta dalam rangka launching KKG PJOK SD. Untuk mempersingkat waktu, marilah saya akan membacakan susunan acara. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan program dari Ketua KKG PJOK, yang kelima diskusi, dan yang keenam doa sekaligus tutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca ummul kitab bi barakati al-Fatihah. Untuk yang selanjutnya, sebelum ke acara selanjutnya, ucapan terima kasih kepada pengawas Kecamatan Warung Kiara yang sudah berserta hadir, kemudian Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bojokerta yang telah memfasilitasi tempat sekaligus jamuannya. Baiklah, kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Hari. Kepadanya kami persilakan hadirin di bawah untuk berdiri. Jadi Bandung hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 1 Bojokerta, yang saya hormati Ketua KKG PJOK beserta jajarannya, dan yang saya hormati rekan-rekan yang hadir, guru olahraga sekecamatan Warung Kiara,
dengan latar belakang basic dan sebagainya itu tidak jadi masalah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka membahas tugas-tugas keseharian kita barangkali sebagai guru. Jadi sebagai guru yang tugas guru itu adalah mendidik. Tujuan mendidik adalah mendidik sekalian. Ini KKG ya, kelompok kerja guru ya. Berdasarkan kalau kita mengacu kepada aturan bukan kebiasaan, seharusnya ini namanya MGMP ya, seharusnya namanya MGMP, baca deh MGMP, PJOK, MGMP, PAI juga MGMP, karena itu orientasinya ke mata pelajaran, musyawarah guru mata pelajaran. Kalau KKG itu khususon untuk guru kelas yang di dalamnya terdiri dari banyak mata pelajaran. Itu KKG ya. Tapi barangkali ini sudah kebiasaan, bolehlah kita ulang dan nomenklatur gitu. Nah, rupinanya terus jangan KKG ya. Harusnya ini MGMP. Jadi tidak harus di SMP MGMP itu ya. Di SD pun kalau orientasinya mata pelajaran itu harus MGMP, bukan KKG ya, baik PAI ataupun PJOK. Hanya sudah jadi kebiasaan kita kalau waktu kelas dulunya dis jatuh saya sadayana KKG tenanaon apa arti sebuah nama mereka itu penting dalam mana weta gitu. Yang saya hormati rekan-rekan, KKG ini garakan guru olahraga mah tuh gitu. Fisiknya itu Pak Hari itu Pak Aris tukang olahraga bisa kumpul walaupun beliau latar belakang SPG. Perlu rekan-rekan ketahui ini teman sekolah saya waktu di SPG itu satu angkatan nah, dengan beliau, makanya begitu ketemu jadi ada sebuah chemistry yang berbeda. Itu Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi bahwa KKG itu merupakan sebuah wadah yang ada bentuknya kapayunan pastinya. Kapayunan sebuah bengkel dulu barangkali KKG ini. Jadi ketika kita ada masalah tentang pembelajaran, maka KKG inilah tempatnya untuk bermusyawarah memecahkan permasalahan tersebut. Sebenarnya ini sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh kurikulum sekarang kita, kurikulum merdeka, yaitu harus membentuk komunitas belajar. Jadi bukan komunitas belajar siswa, tapi komunitas belajar guru. Jangan guru ngahanca cila eta nanti materi yang dibahas nanti. Artinya setiap kakak kita harus punya program. Sapertos wilayahan, sapertos mimonan, materi nanti kita dusun ngahanca berkesinambungan, kontinu. Insya Allah katanya. Nah, apalagi guru olahraga ini adalah cek abdi mana rame masa sekolah, bentuk masa sekolah, masyarakat bisa menilai sebuah lembaga sekolah itu bukan materi pokoknya sebelum matematika tegak diri ya teman, tegak tawis dan ukat tawis masyarakat nah kahiji olahraga, kedua seni, kadituna menurut pramuka dan sebagainya. Nah, jadi
PAI oke nya. Tapi PAI mah mung sabta lomba unggul. Anu sok dijadikeun event dupika tingkat nasional. Di olahraga mah seueur. Taman kami beureun lomba-lomba sapertos kitu teh eta teh merupakan penteungna sakola, penteungna kecamatan kaulunan kitu nya. Ka ieu beunang janten PR ulang kitu nya supaya nama baik sekolah kecamatan Beduguna ku karena sapertos ieu mudah-mudahan beunang kecamatan saya pada tuanya gitu apa bercanda mah itu beunang mudah-mudahan si janten lagi menenangkan kanu sanesna oge anu teu bergerak menurut sifatna gitu insya Allah da bakal kacana aya pamata mensana nah janten kudu sehat heula jadinya ya cuma harapun ngomong itu di sehat di sentral kalau kan kalau baru tamunya ada dengan anu jelas kurang kudu sehat heula baru berenang akan mendapatkan sebuah jiwa yang kuat itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebenarnya Pak Ketua sebenarnya sama Bapak itu di bulan gitu jadi bulan gitu. Nah, jadi bulan pancen aya serat panangan teteh serat saya sama Abi hanya di bawahnya ada tembusan satunya ke pengawas. Nah, kami tembusan, nah cekap ya, Abi lanjut biasa. Namun alhamdulillah Abi kawasan kan dia oke keterpanggilan gitu punya. Nah Abi ke sok sana juga olahraga karena tapi karena olahraga teh hobi terus karena olahraga teh sok sana pas bangkotan dia berarti itu sok bibilueun itu jeung pakina. Sok bibilueun berpajak kalau kita. Karena resepnya hari kepanitiaan terus kabentuk menurutnya di dia minimal ada ketua sekretaris bendahara tadi disebutkan pengurus inti pengurus inti tapi dalam sebuah organisasi ya dalam sebuah organisasi yang tiga itu yang pokok disebutnya pengurus inti, yang lainnya itu disebut pengurus harian yang sifatnya membantu terhadap pengurus inti ya. Di dalam kepengurusan inti itu ada yang vital yaitu seorang sekretaris di sana ya. Sekretaris itu kalau pada kendaraan itu adalah mesin ya. Jadi yang menggerakkan organisasi adalah sekretaris. Hari ketua mah pusat dan nyupiran. Jadi gerakan sekretaris ulah di tanah kudu kusupiran mulihei begitu lu kita mobil dan benar kan terus karena jurang. Jadi gerakan sekretaris itu harus dibawa oleh ketua ke jalan yang benar. Ya, itu. Upami dina minta kieu meunang. Ulang nawaya tulan jaimat urang dilawocingnya mudah-mudahan Abi percaten Bapak Isal ketua sekretarisnya siapa Pak Isal? Pak Asep wakil Pak Marwan oh memang orang-orang berkompeten baiklah orang-orang berkompeten Pak Marwan saya tahu betul seperti apa Pak Marwan karena lama dengan saya di Bantar Kadung. Ya barangkali hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan teori. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan sambutannya. Kita lanjutkan sambutan yang kedua yaitu dari Ketua PGRI Kecamatan Warung Merah kepada Bapak Asep Sepurama. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi awas musuh beri hormat oke ketua K3S musuh beri hormat pengurus kaget kejauhan sudah berbentuk pada sekian hari yang lalu. Alhamdulillah disiplin selamat oke bapak-bapak perwakilan guru olahraga dari tiap-tiap sekolah yang memang sengaja saya instruksikan dengan ketua K3S untuk mengirimkan satu guru olahraga minimal terus main linear ya kan kemarin. Dan memang masih jauh untuk linearnya. Ya hanya linear mah ada beberapa orang kalau tidak salah ya yang sudah linear, kalau tidak salah tadi saya sudah ada terkait alamat nyari awal ini ya. Alhamdulillah ya. Nah kebetulan Pak Ita ada deh. Nah itu kemudian katanya kalau dengan salaman jika oke jika ada yang masih honornya, tapi kalau P3K kan Pak Hari, Pak Faisal yang akan menjadi bersama wanita. Pertama-tama alhamdulillah dengan izin Allah hakikatnya syariat tentu ada undangan ya bapak-bapak sadayana. Sengaja memang saya dorong ya dari PGRI organisasi juga dari K3S ngobrol-ngobrol saya bilang dia oke. Nah untuk nama baik orang Kiara nah nukapukan mawios pemicari osgedei ayeuna kapayun ieu generasi muda lain nganggo buat hak pilih hukum pembedaan dibacanya, tapi ayeuna mah guru oke masih muda-muda. Saya mah tinggal 3 bulan lagi 4 bulan 4 bulan lagi sampai Maret selesai untuk tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Tetapi insya Allah kalau memang masih dibutuhkan yang benar ya organisasinya masih ada saya tahu saya pakai organisasinya masih ada. Kalau memang saya mau, kalau tidak mah jangan ya mundur tetapi cukup Allah gitu ya. Jadi terus kan tapi katuntas dios pasirnya tapi sebenarnya mah sengkah terus ya memang ada jabatan organisasi walaupun dengan kedinasan mah memang sudah beres tapi bawahnya ini di belakang saya pada hari ya bingung. Jadi Bapak Sadayana mudah-mudahan kehadiran orang tetap jadi satu catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya selanjutnya tentu tidak akan saya banyak bicara. Yang baru saja sebelum kesini sebenarnya saya ada di telepon bendahara K3S, Bapak Bang, BT. Pas saya disorot ke ajan yang badai. Gini cina nanti jika dari subuhan itu gitu. Kita kan di hari was kita kan diudah teh itu benar. Allah kalau harinya mah sih mah kurang komunikasi itu wajar wae. Ya pintu. Ya biar kita minta senang saya mau begitu orang itu sih kita ganti-ganti atau sih orang itu. Biasanya ketemuan kayak nanti baru juga gitu. Padahal sudah koordinasi dengan ketua K3S, kemudian saya juga sudah tahu saya sebagai senat sendiri sok ada orang gitu kan, sudah wasara alhamdulillah. Tapi nampak nyambung wae di Bapak Mantek itu tidak ada yang pernah saya abang tolak apapun usulan dari rekan-rekan siapapun pasti insya Allah alhamdulillah memang kebaikan kita memang harus dijaga. Alhamdulillah Bapak Bambang kita Mantek aku dari ada orang tidak nama gitunya memastikan tugas. Oke, memastikan yang hidup begitu Pak Eris. Jadi bapak-bapak gak usah khawatir, semangat terus. Akhirnya mulai lah selepas pengawal di akhirnya juga katakan malah saya percaya untuk ke depan bahwa Kiara punya nama di bidang olahraga di kabupaten. Nah kemudian selanjutnya tentu nanti apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Jadi silahkan bapak-bapak dan ibu ikuti, kemudian nanti realisasikan di sekolah masing-masing. Paling tidak ya kamu anu geus nyandang nang geus linear mah geus kudu beradab penuh. Kamu dudu linear bari beureun geus kasebutna lain ngabedakeun sih. Tupoksina tanggung jawabnya sudah betul-betul tanggung jawab pemerintah ada dengan gajinya gitu.
Itu yang harus ditimbulkan linear Hongkong kajian geus dibere aya mah masa-masa juta berenangnya gitu. Honorna dari sembring mah 1 juta. Nah, nya kecuali karakter dewe mah terus karakter tapi kan tenang we. Sabar. Ya, bisa sabar berbicara yang sudah lama ya. Yang sudah lama kan gak mungkin saja. Tapi kumaha sakolana sih nya kalau wayangna kumaha sakolana kalau aya sakolana 50 mah ku siswana beneran ongkos ge beli 10.000 tarima we dari berantem. Nah, jadi kalau memang ada, tapi saya yakin para kepala sekolah juga mengerti. Yang penting Bapak berangkat. Kalaupun memang Bapak meminta ya wajar-wajar saja haknya. Itu dulu. Tapi kalau banyak mah kumaha diatur-atur. Dapat sadayana yang penting saya mengharapkan kesemangatan walaupun tadi bahasana nya pengawas. Kalau pengawas, dari dia ke kemarin payuna gitu. Kemarin saya tahu ya sepeda ini, tapi bunga isu. Ayo bapak dia ada payunan abdi kan di kita. Abdi baru dakwah, gitu amal emang gitu. Nah gitu. Jadi silakan kembangkan potensi bapak dan ibu sesuai dengan bidang olahraga tersebut. Mau lah, yang memang perlu ayah anu can boga naon tenis meja budak kayak sih bisa teh sampai ajukeun gitu ka kepala sekolah masukkeun ke alkas misalnya seperti itu. Makanya kebutuhan guru saya tampung dulu. Nah sok atuh sok lah bu guru ieu anu alkas naon wae sih butuhna gitu kan saya nanya gitu ka guru teh teu di awal cok bu guru supaya udah masuk di alkas kan gampang ngaluarkeunana jadi legal gitu. Nah itulah mungkin sebatas itu kami organisasi tetap mensupport ya, khususnya kepada bapak-bapak yang sekarang menggeluti di bidang PJOK ya, semangat muda, semangat baru mungkin setelah terbentuk kepengurusan mudah-mudahan lebih baik dan lebih terlihat bahwa memang kebiasaan tinggali ngomong bare-bare manggung di kabupaten mah terus banyak-banyak yang penting soal pajama asal naik panggung mah gitu kasebut. Itu saja, terima kasih atas pertanyaan. Mohon maaf apabila memang pembicaraan saya seperti itulah bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas sambutannya. Untuk sambutan ketiga yaitu dari Bapak K3S pada Bapak Bambang Somatri, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina Kecamatan Banjarnegara, yang terhormat Ketua PJRI Kecamatan Banjarnegara, yang terhormat pengurus KKG PJOK Kecamatan Banjarnegara, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk mewakili PJOK Kecamatan Banjarnegara dari masing-masing satuan pendidikan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di mana ini mungkin perdananya KKG PJOK mengadakan pertemuan. Saya punya niat dari dulu memang KKG PJOK itu menjadi perhatian. Kenapa? Saya mengambil langkah dengan Pak Isep, dengan PGRI, sebab di kabupaten itu ada kegiatan olahraga. Nepi ke hari bukan 3 saya diurus olahraga ke sieun juga. Sampai-sampai salah sasaran anu lain guru olahraga dititah olahraga. Nah ini sudah terbentuk. Alhamdulillah Panana pada waktu itu hanya sendirian dan bingung Panana gimana ketua sekretaris bendahara Panana sorangan kan tidak mungkin seperti itu. Nah ternyata dengan adanya pengangkatan P3K ada bantuan, ada yang membantu Panana itu P3K ada 4 orang yang diangkat menjadi guru PJOK bertiga juga. Sebab kekuatan hukumnya kuat. Kenapa? Karena punya SK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada guru olahraga yang lain, misalkan yang mohon maaf di sekolah masing-masing kalau tidak salah ada 3
dari SD Sentra, dari SD Bungu dan SD Cigadok. Itu basicnya kepala gurunya dari bidang olahraga. Nah kemudian yang lainnya adalah guru umum yang diperbantukan untuk mengikuti kegiatan PJOK. Makanya saya kemarin di dalam pertemuan atau ada apa, kenapa tidak dipilih oleh guru, oleh ketua terpilih itu guru untuk anggota PJOK? Saya bilang ini kan ranahnya bukan karena PJOK, guru itu tetap harus ada izin dari kepala sekolah. Ya, harus ada izin dari kepala sekolah. Sebab statusnya adalah guru kelas. Nah, jadi usaha ingin dibantu PJOK supaya rekrut. Sebab kalau kita mengenai PJOK sesuai dengan kenyataan yang berada, hanya ada 8 orang satu kecamatan itu. Yang 1 PNS, 4 P3K, 3 guru honor yang ini seperti itu. Apakah dengan 8 orang ini akan terkoordinir masalah program dan sebagainya? Makanya saya minta kepada kepala sekolah, tolong tugaskan guru kelas yang senang dengan olahraga untuk membantu kegiatan KKG PJOK. Alhamdulillah semua merespon dan akhirnya terbentuklah 3 Bapak Ibu atau pengurus PJOK bikin daftarnya, ketua, penerus saja, bikin strukturnya, termasuk anggota tiap-tiap sekolah. Jadi nanti bisa dihubungi untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Mengapa? Sebab begini, PJOK itu, olahraga itu di kabupaten itu kadang-kadang sifatnya mendadak seperti kemarin ya. Kemarin itu ada olahraga tradisional. Ya, jadi olahraga itu tidak hanya olahraga nasional, jadi di olahraga mah tradisional gaya. Nah oleh karena itu kemarin saya dapatnya berangkat ya. Yang penting kita partisipasi. Ternyata dari 47 kecamatan hanya ada 17 kecamatan tenda itu pikiran batu, pikiran urang masalah juara dan tidak juara. Sebab nanti ada catatan mungkin dari panitia di kabupaten bahwa kecamatan ini yang mendirikan, kecamatan ini yang berarti kita respon dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai program O2SM, Olimpiade Siswa Nasional. O2SM yang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, di mana sudah dibakukan di dalam O2SM itu ada 6 cabang. Ya, ada 6 cabang yang akan dipesertakan sampai ke tingkat provinsi. Salah satunya senam, karate, pencaksilat, renang, bulu tangkis, dan atletik. Kita main bola, kemudian voli, kemudian catur, tenis meja, sementara ditahan dulu itu bukan apa-apa. Karena nantinya menyangkut masalah anggaran. Tapi ketika yang napomoli kita programkan, mudah-mudahan ini warung Jara punya nama nanti di kabupaten. Ku ayana KKG ieu teh kan LJLW gitu. Termasuk sebagai bahan pertimbangannya atau sebagai bahan evaluasinya kemarin foto di mana di ujung genteng. Datang balik itu kan barang balik. Beres Pak. Seperti itu lagi kan menyangkut trivialitas olahraga yang ada di Kecamatan Banjar. Walaupun itu levelnya melalui PGRI, tapi kan kita juga bagian dari anggota PGRI juga. Dengan adanya KKG PJP ini akan lebih meningkat lagi, gitu ya. Jadi seperti kemarin jangan salah, seperti di sini bisa kan seksi olahraga, tapi ada guru PJOK kan, harusnya guru PJOK yang menjadi seksi olahraga seperti itu. Jadi jangan sampai salah sasaran. Walaupun dia jago olahraga, tapi kan tupoksinya lain. Nah oleh karena itu saya minta kepada Bapak Ibu, terutama PJOK, begini Bapak Ibu, kita terbuka saja ya. Jadi kemarin itu kita sudah sepakat dengan operator bahwa untuk kegiatan siswa di tingkat kecamatan adanya, karena di dalam arkas itu adanya uang pendaftaran. Nah kemarin saya sudah sepakat dengan Bapak Ibu kepala sekolah di operator bahwa pendaftaran itu di arkas itu 100.000 per cabang per orang.
Misalnya kalau dia putra berarti 200, putra putri misalkan seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu hanya sebatas laporan. Saya di K3S itu menganggarkan anggaran itu begini. Olahraga itu dari mulai seleksi di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten habis berapa? Misalkan habis 10 juta. Nah yang 10 juta itu saya bagi bukan per SD tapi per siswa. Jadi sekarang kalau nyolong per SD kalau nggak bisa ngerti. Ini dari pemerintah itu bukan per SD tapi per siswa. Oh misalkan per siswa kebagian misalkan 1.000. Jumlah siswa di kecamatan Marunda sekitar 5, berarti 5 juta. Kalau 5 juta, 1 juta berarti 2.000 nya. Kalau 2.000 dibagi dengan bulan. Dibagi dengan bulan berapa? Sekitar 350 per siswa per bulan. Nah, gitu Pak. Jadi saya menganggarkannya begitu. Jadi 350 rupiah per siswa per bulan kali genap bulan berarti sekitar 2.000 lebih lah. Ya, nah makanya itulah yang kita gunakan. Tidak hanya satu cabang, tidak hanya satu kegiatan, tapi di kecamatan itu ada 5 kegiatan. 1 OSN, 2 O2SN, 3 FLS2N, 4 FLS2D sekarang diganti dengan FTBI, dan yang kelima Sabtaloma. Nah ini yang paling banyak biayanya Sabtaloma. Sabtaloma selain jauh, ngenok balik ke nyewa imah dan sebagainya. Nah makanya saya sekarang ini hanya itulah yang dikelola di K3S itu. Adapun penggandaan soal saya tidak lagi menggandakan soal ke region rekmuam sabodo. Itu artinya tujuannya bukan apa, bukan kita membiarkan, tapi kemarin hasil daripada Pak Harsy bahwa untuk ulangan bisa digandakan, cetak ganda, ayam duitna cetak ganda, duitna tulis di nabor, pucang di nabor ditekel seperti itu. Yang penting anak melaksanakan kegiatan evaluasi belajar ataupun istilahnya SAS ya. Semati akhir semester atau SAS semester akhir jenjang. Maka kata kembali. Nah kemudian kalau guru olahraga itu mempunyai 2 fungsi, 1 praktek, 2 teori kan. Mainnya, pemain sepak bola kan bisa seperti itu kan harus dijelaskan. Oh iya mah penyerang, oh iya mah NPK, penjaga gawang disebut saha, kan seperti itu kan. Ini salah satu ada permainan bola kecil, permainan bola besar, apa contohnya dan sebagainya. Terus atletik itu apa, renang itu berapa gaya dan sebagainya. Itu pun harus dibuat. Oleh karena itu kemarin saya silakan PJOK membuat program kegiatan belajar, apakah itu silabusnya, apakah itu program semesternya, apakah itu RPP, maka sesuai dengan tupoksi Bapak dan Ibu. Nanti tadi guru kelas, maka tambahan yang tadinya guru kelas mengajar misalkan kelas 3, kelas 4, jadi 2 ya teman tinggal kembali. Makanya saya minta kebijakan kepala sekolah. Makanya oleh kepala sekolah ditunjuk bayarnya karena di sekolah itu selain kita guru praktik dari guru olahraga. Ya, nah sekarang ini saya mempunyai 3 KKG, KKG umum, KKG PJOK, dan KKG PAI yang sudah berjalan tiap bulan itu KKG PAI. Nah makanya kemarin juga akan workshop dan sebagainya. Nah sekarang sementara mungkin untuk di angka 2024 saya akan menganggarkan untuk KKG PJOK. Jadi jangan sampai itu inisiatif organisasi. Kalaupun misalkan guru kelas ongko, guru PJOK ongko mau ada iuran anggota silakan. Dan benar dari kita oleh kita untuk kita gitu lah. Misalkan untuk PJOK ada iuran misalkan sebulan anggotanya 5.000. Buku menang KKG mah sampai ada yang 25, KKG umum ada 25 sampai 35 itu dimatiin ganti. Kami pun menyisihkan untuk kegiatan KKG itu, tapi tidak terlalu besar, hanya untuk istilahnya membantu untuk KKG Bapak dan Ibu. Kenapa? Sebab Bapak Ibu sudah punya tupoksi.
Dan mungkin guru olahraga ngajar di kelas kan seperti itu, tapi guru kelas bisa ngajar olahraga seperti itu. Nah oleh karena itu sekali lagi saya minta mari kita tingkatkan untuk KKB PJOK ini. Ya, nah makanya nanti misalkan Pak untuk menghadapi O2 SNT, dia ada ke atletik, dia ada ke renang, dia ada ke bulu tangkis, dia ada ke senam, dia ada ke pencaksilat, dia ada ke karate. Nanti sesuai dengan Bapak dan Ibu direunikan bersama-sama. Oh misalkan misalkan PJOK dibagi 5 orang ya atletik, 5 orang, jadi nanti laporannya cepat. Jadi ayo atletik dulu beban kerjanya dibagi di kelompok-kelompok. Jadi nanti cepat untuk memberi laporan. Itu ya harapan dari saya. Nanti sebuah laporan nanti kita akan revisi oleh kami oleh K3S dengan jadwalnya untuk O2 SNT sekian, untuk KKG PJOK sekian persiswa misalkan 50 rupiah. Saya pun menganggarkan untuk komite saja saya anggarkan 50 rupiah per siswa. Jadi sebulan nanti 250.000. Sebulan kemarin sudah setor 1.500.000 bulan ke bendahara komite Ibu di SMP Sentral di STK Alam kalau tidak salah. Ibunya pakai kayak seperti itu. Nah makanya silakan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua mohon maaf kami memang pada bulan-bulan ini ada kesibukan. Tadi kegiatan pengajian harusnya hari ini itu ada PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, terus ada KKG, kemudian sekarang ada pertemuan guru PAI guru. Kemudian nanti ada monet aset, ada kegiatan nanti itu kegiatan pengesahan RKS tahun 2024. Kemudian yang bagi operator yang di dalam operatornya juga LK BOS 2 triwulan 4 tahun 2023 itu ditunggu sampai tanggal 5 Desember. Makanya bagian guru paling coba sibuk waktu nyekel operator, nyekel olahraga, nyekel SMP PGRI. Capek lah tapi yang penting ikhlaskan, nilai ibadah saya kira tidak akan jadi beban. Yang penting ayo olahraga pada bersama pasti. Nah omat ini ya, ini salah satu contoh Bapak dan Ibu. Seperti untuk kedepannya ini ya, jadi KKB itu kalau bisa jangan di hari Senin sampai hari Kamis lah. Ya, jadi kita bisa hari Sabtu ataupun hari Jumat kalau memang sempat waktunya segitu. Sebab mengingat tadi saya kan tupoksi Bapak dan Ibu adalah pengajar, jangan sampai meninggalkan tugas pokok. Kalau hari Sabtu kan kadang-kadang pramuka, jadi ada waktu sempit lah. Kemudian yang kedua tetap jangan sampai meninggalkan sekolah diliburkan, itulah kalau bisa ya. Jadi kan ada kita kan tupoksi. Bahkan saya seperti dulu itu dengan almarhum Pak Abai, Pak Bapak berapa gaji kamu? Misalkan gaji saya 3 juta, berarti satu hari 100.000. Kalau 30 hari, pegawai 2 poin tahun kan 200.000. Nah itulah seperti itu. Jadi kebarokahan gaji itu adalah apabila kita dikerjakan. Itulah yang kuncinya supaya barokah. Jadi jangan sampai wah enak latihan olahraga aja, kayak anak ditinggalkan. Itu memang kebanggaan, tapi berilah waktu anak masuk dulu ke sekolah. Jangan sampai sekarang latihan olahraga buru-buru jam 8. Kalau jam 8 kan berarti udah rumahan jadinya. KKG Pak, tidak semua guru harus keluar dari sekolah. Ada paling juga 2 atau 1. Nah termasuk juga ini mungkin nanti akan ada masalah P5 itu yang dari pengawas bina itu dari Pemkot itu rencananya tempatnya di sini kelas 1 dan kelas 4 mudah-mudahan. Nah, jadi kalau kelas 1 dan kelas 4 hanya 2 orang, berarti masih kena ada guru yang ada di sekolah. Hanya titip saja Bapak dan Ibu, kalaupun di sekolah, kalaupun Bapak meninggalkan sekolah, harus segera melihat, jangan dibiarkan istirahatnya udah tinggalin ke kelas minimal sekali gitu. Sebab anak zaman sekarang itu garut. Ya, kalau sudah garut, kita kan yang menjadi repotnya kita sebagai kepala kelas. Kenapa?
misalkan anak udah garuk ke sekolah, kalau orang tua sudah turun kepada hal tersebut, kita juga yang kerepotan. Dan tidak ada prajurit yang salah, tetapi komandan yang misalkan tuntunan kepala sekolah ini menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah itu saja mungkin sebagai tambahan. Selamat mengadakan KKG PJOK. Silakan program-program apa saja yang akan dibicarakan. Bentuk tekniknya kembali kepada Bapak dan Ibu. Saya silakan otonomi organisasi mau seperti apa dan seperti yang penting setiap ada pertemuan ada hasilnya. Kemudian masalah finansial, apakah itu kopi ataupun snack, fleksibel aja. Yang fleksibel teh kieu pamaruan injeun supaya bahasana kakaya kabendahara dieu meuli comrong, meuli bala-bala, meuli sok lah. Ya, bulan depan kita ini tidak cuma pertemuan, bukan ada sebagai seperti itu. Nanti kami yang akan berbicara di forum sekolah ya. Dan memang saya juga bukan apa-apa sekarang ini mau menurunkan regenerasi ketua KPDS di Kecamatan Warga. 10 tahun udah ini capek kita tapi kan kabupaten sudah ketua KPDS ada luasa. Ya, hal seperti itu makanya saya juga sedikit kenapa kakaknya PJOK saya angkat sekarang dan coba peserta anak juga seperti itu. Itu saja ya, mungkin sebagai sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Pengawas, Ketua PGRI dan juga Ketua K3S atas sambutan dan juga motivasi untuk kita semua. Bagi kita motivasi tersebut sangat berarti. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan KKG PJOK dapat memunculkan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk Kecamatan Warga. Amin. Selanjutnya sambutan dari Ketua KKG PJOK kepada Bapak Faisal, waktu dan tempat dipersilakan. Hari ini kita biasa kempel dalam kegiatan KKG. Yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Bapak K3S, yang terhormat Bapak Ketua PGRI, yang saya hormati dan Bapak Guru Olahraga yang mewakili sekolah masing-masing. Sebelum ke program Pak, saya pribadi dan pengurus serta guru-guru olahraga Kecamatan Warung Kiara mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak untuk Bapak Pengawas, untuk Ketua PGRI dan Ketua K3S di Kecamatan Warung Kiara. Ini sejarah Pak, KKG olahraga alhamdulillah bisa buat wadahnya seperti itu Pak. Selama saya ngehonor Pak 16 tahun, baru hari ini KKG olahraga didorong dan diberikan izin kepada kami supaya dibuat wadahnya seperti itu. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak telah memberikan atau mendengarkan aspirasi kami, khususnya guru olahraga seperti itu. Mungkin bagi kami semua guru olahraga, bapak-bapak yang mendorong itu adalah pahlawan buat kami Pak, guru olahraga, karena kadang kita juga mendengarkan guru kelas KKG, guru PAI KKG, tapi guru olahraga enggak Pak. Tapi hari ini tonggak itu sudah mulai berdiri dan tadi kita bicarakan dari awal. Semoga wadah ini juga bisa memberikan yang terbaik Pak buat sekolah masing-masing, juga untuk Kecamatan Warung Kiara untuk bidang olahraga seperti itu. Izinkan Pak sedikit menjelaskan program kami Pak untuk gambaran untuk kedepannya. Yang ke satu, kita buat program untuk pelatihan mutu Pak. Yang satu adalah administrasi. Sekarang kan sudah mulai digerakkan lagi untuk masalah kurikulum mereka dan olahraga juga kan seperti itu menyesuaikan Pak. Yang kedua, peningkatan mutu Pak, kualitas guru olahraga. Dari misalnya kita dalam 1 tahun atau dalam 1 semester kita mau ngambil cabur apa Pak?
untuk minimal kita adakan pelatihan di Kecamatan Bangunjara seperti itu. Terus yang ketiganya mungkin O2SN Pak. Kita sudah tahu O2SN yang memang wajib kita ada yang ke provinsi yaitu dari 6 cabur itu. Tapi kami guru olahraga tadi sedikit berbincang-bincang Pak sebelum rapat ini KKK ini dimulai. Kita sepakat Pak untuk Bapak Ketua K3S dan Ketua PGRI didorong untuk masalah cabur itu kalau bisa mas 11 caburnya digerakkan Pak atau digelarkan seperti itu. Karena kasihan anak-anak yang memang hobinya voli Pak, catur, futsal juga takraw. Karena memang dari semua siswa kita tidak cuma hanya 6 cabur itu, tapi ada beberapa cabur yang memang tidak diwajibkan seperti itu, dan kami bersepakat tadi sebelum kita rapat untuk diusahakan untuk 11 caburnya seperti itu Pak. Terus selanjutnya Pak, program juga Pak, sebelum ada aturan 2024 tentang penegasan guru honorer Pak, kan kita sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa guru yang P3K, PNS dan guru honorer yang memang linear pusat. Kami dari KKG Olahraga Pak mencoba untuk minta dibantu untuk perekrutan guru, diusahakan guru olahraga juga harus dibantu Pak, harus seimbang gitu. Jangan sebagian besar pengangkatan guru honorer itu untuk penempatan di guru kelas, tapi guru olahraga juga tolong dibantu di setiap sekolah. Sebelum aturan 2024 itu kita diperketat Pak untuk pengangkatan guru honorer. Jadi kita ada beberapa bulan lagi ya, kita sepakat dari KKG Olahraga untuk dibantu untuk dari Bapak Pengawas, Ketua PGRI sama Ketua K3S untuk dibantu untuk pengangkatan khususnya buat guru olahraga seperti itu Pak. Mungkin itu saja dari saya pribadi Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. KKG Olahraga di Kecamatan Bangunjara bisa ada wadahnya. Sekali lagi semoga wadah ini bisa yang terbaik buat semua Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi tanya jawab kita mulai barangkali dari rekan-rekan yang lain. Ada yang ingin ditanyakan mengenai mungkin O2SN, kemudian mengenai pelatihan administrasi ataupun mengenai iuran untuk keanggotaan. Oh, silakan. Maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas pertanyaan kepada pengurus yang hari ini sudah tergundul, apabila ada bentuknya pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, itu hasilnya segera di-share atau dikirimkan ke guru PJOK yang ada di sekolah. Misal ada pelatihan untuk pencaksilat, kan hanya 1 atau 2 orang perwakilan dari kecamatan. Nah, sehingga ketika ada lomba di tingkat kecamatan, itu setiap sekolah bisa mengirimkan karena gurunya bisa, minimal ada 1 guru di sekolah yang bisa. Kalau tidak dikasihkan ke yang lain, mungkin pencaksilat hanya 1 atau 2 sekolah yang bisa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili guru PJOK dari SD Lulus, sama menyimak semua apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, Bapak K3S dan Ketua PGRI ya. Pertama mengucapkan semuanya banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung ya, terlaksananya terbentuknya KKG PJOK. Alhamdulillah mungkin sudah dirasakan bahwa tahun ini kita launching ya. Nah, yang kemudian yang pertama menyimak tentang kegiatan pembelajaran. Itu yang paling pokok yang harus kita kerjakan terlebih dahulu ya, untuk pembelajaran di tingkat SD. Yang selama ini mungkin hanya
ada yang melihat dari buku aja, ada yang nge-share dari mana aja gitu ya, ada yang dahulu karena setiap kalau sekarang saya Pak ya, semakin akhir semester atau tahun yang dulu itu ada yang dibuatkan, ada yang enggak kayak praktek jebul gitu lain kayak aing teorina. Sementara kebetulan saya sering memberikan SAS ini ya, anak-anak itu kalau nanya lah gitu ya, Pak seberapa main volley Pak ya, tahun iya gitu ya. Jadi masih mungkin 5 tahun ke sini ya jarang diberikan teori gitu Pak ya. Makanya yang paling penting apa yang katakan tadi Bapak 3S, perlu tahu ini administrasi, dibuatkan dulu gitu ya programnya agar nanti kita ke anak-anak bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan berkualitas. Saya harapkan satu kecamatan dengan asal dua itu kafe ya, kecamatan itu di kecamatan Batu Lama gitu ya, itu samakan aja gitu persepsinya, mau sasnya mau pembelajarannya. Tadi ya ada sas nama, ada bisa bina Google. Mungkin kadang-kadang suka saya kalau saya sendiri sas itu bisa dibuat di Google Chrome, jadi budak di HP si anak dibuatkan soalnya di kertas itu bisa yang terima ada penggandaan gitu ya. Saya setuju gitu ya. Itu yang pertama Pak Ketua ya. Yang kedua pertama kita administrasi ya, pertama ini sangat penting. Yang kedua mengenai apa yang disampaikan tadi oleh pembawa acara ini tentang dan juga K3S tentang iuran untuk anggota ya, iuran anggota. Mungkin yang namanya organisasi apa yang dikatakan tadi, kalau tidak ada kerja tidak akan berjalan otomatis. Nah kita keluarkan dulu dari hati kita gitu ya, kesadaran kita sebagai organisasi. Kita patok aja ya. Saya terus terang aja ya, saya bukannya Pak Iwan mah tanya mananya ya, beli sekolah kayak kita mati mana yang penting mah nggak sadar gitu bahwa kita ini organisasi. Jadi perlu diputuskan mau berapa ya satu orangnya atau satu sekolah, biasanya satu sekolah per bulan kayak dia. Ya itu perlu dipikirkan oleh kita karena tadi dia mau jalan organisasi bangun biaya. Dan terus yang untuk selanjutnya untuk ke pelatihan ya, pelatihan sudah dibahas ya, betul kita berikan. Nah, kenapa Warung Kiara ini tidak berbicara di level yang lebih tinggi? Ya, tidak. Karena saya perhatikan setiap ada event selalu dadakan justru dadakan. Lamun dangdut dadakan mengenangkan. Tapi lamun olahraga kalau tidak dibuat dari awal tidak mungkin proses tidak akan membuahkan hasil ya itu. Jadi proses itulah. Adapun nanti menang atau tidak mah makanya itu lain cerita. Yang penting proses dulu. Nah yang tidak dilaksanakan juga itu prosesnya. Jadi instan ada veto dan mereka emang lagi ya gitu. Tapi kalau setelah kita dibina ada mendapatkan satu orang juara misalnya ini dari cabang ini dibina kembali selama 1 bulan atau berapa bulan, nah itu pasti akan mendapatkan hasil ya. Mau goreng-goreng nempak uang kira tadi seimbang lah jadi batu gitu walaupun tidak juara. Saya mah bukan kayak bisa gitu ya. Jadi salahkan memang lawan arah deh gitu datang kali itu jadi bina dikurangi otomatis ya soalnya di pengalaman di harinya dibina mah setelah mendapatkan kejuaraan dibina ada tesek itu mungkin yang tidak diprogramkan oleh baik K3S sebenarnya intinya ada orang BCS-nya. Ini sekarang diprogramkan oleh kita gitu, kalau kita sudah mendapatkan juara ataupun siapa nih yang pantas di organisasi kita
yang harus melatih ada kan lah seminggu sekali atau ya itu aja. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Kita harus kemana dulu ini? Kan kalau sudah ada KKG seperti ini tanpa bukan alasan lagi. Jadi jangan dijadikan alasan ini tidak usah disampaikan. Untuk kedepannya insya Allah, untuk feedback semuanya insya Allah akan difasilitasi dan juga akan di-share ke teman-teman yang lain. Untuk yang kedua, masalah administrasi, izin menjawab juga. Ini sudah masuk dalam program Pak Eris ya. Insya Allah kedepannya kita satu kecamatan, satu RPP sama. Maupun mau dari RPP kurikulum Merdeka ataupun yang kurikulum 2013, insya Allah kita samakan. Saya juga dengan rekan-rekan sudah mulai menyusun. Nanti insya Allah bukan kita share, tapi bukan gini Pak ya. Kita hanya menerima saja tanpa mengetahui isinya apa gitu ya. Minimal kita bisa bikin satu. Ataupun kita nanti kumpul, yang ini bagian kelas 1, ini kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita datang untuk berkumpul itu ataupun dalam forum KKG tersebut tidak hanya datang, share atau survei, tapi kita mendapatkan hasil ketika pulang ke sekolah. Oh, seperti ini RPP. Kebetulan juga bagi yang guru kelas ataupun guru PAI, mungkin tahapan RPP itu seperti ini, jadi tahu juga ya. Bukan berarti saya mengitukan kemampuan dari Bapak Ibu, cuma ini kan jadi ladang sharing buat kita semua. Mungkin juga dari kita tadi ada salah, ada perbaikan dari yang lain. Mungkin seperti itu untuk administrasi. Kemudian untuk yang ketiga, iuran anggota, maka itu untuk ketua dan juga Bapak K3S yang nanti akan menyetujui untuk iuran mau berapa dan sistem pembayarannya bagaimana, mau pribadi ataupun seperti apa, silakan Bapak Ketua. Bapak K3S, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati,